aku Sandra. Kita kedatangan tamu namanya Iya. Pia. Oke. Aku ketemu rekan klien bisnisku, aku sampai bikin usaha bareng. Itu tuh dari mabok, demi Allah. Oh, berarti dari ketemu aja, ketemu mabok. Serius. Jadi kan kayak lagi ngobrol ya. Oke, yang pertama nih yang si Sugar Bros kan. Itu di Miss Jackson. Sandra, kita kedatangan tamu namanya Pia. Pia. Oke, Mbak Pia. Jadi aku bakal ngebahas suatu topik sama Pia. Dibilang sensitif sih enggak. Masa-masa yang udah dialamin deh sama kita semua gitu, kayak nongkrong gitu ya kan, nongkrong di tempat yang pinggir jalan, di kafe. Nah, kali ini Sandra bakal tanya pengalaman kakak. Pernah gak sih kakak itu, bukan pernah sih, maksudnya kayak kakak circle tongkrongannya itu di mana gitu? Kalau buat circle tongkrongan aku tuh kayak macem-macem sih. Misal kayak dari yang di bawah umurku, seumuranku, sampai yang kayak udah tua gitu loh. Cuma kayak udah tua tuh biasa kayak buat bisnis sih. Oh, jadi tergantung lah ya. Iya, tergantung. Ada yang di bawah umur, ada yang sepantaran, ada yang di atas juga. Kalau yang di bawah umur nih ngebahasnya tentang apaan gitu? Buat bercanda enak banget sih. Soal jokesnya kayak masih receh-receh gitu kan. Pernah gak sih kayak ngerasa ada yang baper nih karena dicandain gitu, atau kayak ngerasa aku ngerasa dia nih klop nih sama aku karena dia kayak ngebicarain bisnis nih bareng aku gitu. Pernah gak sih ada kejadian kayak gitu? Pernah sih, pernah. Terus gimana kakak nanggepinnya? Biasa aja, karena nggak ngerti juga sih kayak aku yang ngerespon orangnya kayak sebaik mungkin gitu. Soalnya kalau misalnya kayak lagi kalau misalnya dia baper apa gimana, aku juga bingung. Ibaratnya kita nongkrong gitu ya pure pengen happy aja, have fun, Iya, ya kan? nggak jadi jodoh ya. Iya, bukan cari jodoh. Tongkrongan bukan cari jodoh. Kalau nyari jodoh tuh di masjid, banyak remaji masjid, oke? Orang yang suka tersinggung ketika nongkrong gitu kan, orang itu mainnya kurang jauh atau pergaulannya kurang luas. Kayaknya iya deh, soalnya kalau tongkrongan tuh suka ngomong nyablak nggak sih? Bener. Jadi kayak itu emang konteksnya bercanda aja. Orang kalau udah bercanda kan kayak seasik mungkin aja kan. Iya, bener sih. Bukan nggak baik ya, maksudnya kayak Yang lebih slow kali ya. Kayak baik buruknya tuh kalian lah yang ngatur gitu kan. Kalau dapat baiknya kalian bisa nelaah atau dapat buruknya kalian bisa ngontrolnya, ya udah nggak enggak gitu. Jadi kembali lagi ke kalian, mau kayak gimana kalian circle pertemanan atau tongkrongan itu tadi. Pernah nggak sih kayak disenggol, lo ntar malam sibuk nggak gitu? Kayak kan biasanya ada yang baper nih, kita kan nggak tahu kan, kebanyakan kayak gitu. Itu pernah nggak kakak alami? Kayak gitu pernah sih, cuma kayak gimana ya, aku tuh karena mungkin di kehidupan sana agak keras gitu kan. Aku tuh sebelum kayak ngelakuin apa tuh pasti punya proteksi dulu kan. Misal kayak kemana-mana aku selalu punya nih sahabat cowok namanya Mario. Aku tuh selalu bawa dia kemana-mana biar orang anggap tuh aku udah punya pacar, biar nggak digangguin gitu. Kayak biar lihat orang udah punya pacar aja. Biasa kalau orang udah punya pacar nggak gangguin kan, gitu doang. Trik tuh, hati-hati. Bawa pacar. Lo bawa aja temen lo. Bawa aja bodyguard cuy. Berarti itu kakak sering ngalamin atau beberapa kali gitu? Sering sih. Pernah nggak sih kayak suatu ketika Mario ini nggak bisa ikut gitu? Pasti aku nyari teman lain, pasti harus ada. Seenggaknya kalau Mario nggak bisa berarti kayak Ada lagi temen. Oke, kegiatan kakak sekarang apa sih? Aku sekarang masih kuliah, doain ya, lagi skripsian nih. Skripsi ternyata. Udah ngajin judul. Udah. Tinggal nyusun aja gitu kan. Terus paling alhamdulillah sih udah keterima kerja jadi paralegal di suatu law firm gitu. Terus punya kayak usaha beberapa, kalau usaha sendiri aku sih kayak punya 2. Cuma yang partneran adalah beberapa. Udah dari 2016, 4 tahun. Lama ya, 4 tahun juga. Boleh dong, apa tuh usahanya? Iya. Jadi aku kalau usaha sih kayak eyelash extension kan, buat bulu mata. Perbuluan ternyata ya, uang segala bulu hubungi Kak Afia, oke? Segala bulu mata. Mohon maaf. Bulu mata. Kalau buat eyelash extension sendiri aku ada yang home service sama ada yang punya tempat kan. Satu Velesa, satu Sugar Bros, promosi dong. Apa sekali itu tujuan dari konten ini. Misalnya nih kakak lagi kerja gitu kan, teman-teman ngajak nongkrong,
Padahal nih orderan kakaknya lagi banyak-banyaknya nih, kayak lagi full nih, lagi banyak gitu kan. Terus tiba-tiba mereka maksa nongkrong dong, gini-gini, lo kerja mulu gitu. Tapi aku tuh emang gimana ya? Misalkan udah capek kan kerja seharian gitu kan, misalkan dari pagi sampai malam. Pasti malamnya emang harus nongkrong gitu loh, kayak biar nggak penat aja. Untuk apa menghindari anak zaman sekarang overthinking di malam hari. Jadi diiringin lah ya. Iya kan kalau udah capek tinggal tidur. Kalau sampai rumah kan pasti kayak banyak anjir gitu. Tidur ya, Iya, tidur. bukan di tidur di. Ada nggak kesempatan dimana kalau misalnya dia kan katanya jalan-jalan tuh kalau misalnya diajak keluar juga sama si Mario ini, emang asal diajak dia mau terus gitu? Belakangan ini enggak sih. Dia udah Gara-gara punya udah pacar? pindah kan, rumahnya beda. Oh, udah pindah. Kirain dia udah punya pacar gitu ya? Iya, dia udah punya pacar. Terus ada nggak kira-kira kakak kayak mau nyari pengganti Mario? Maksudnya mau Pengganti pengganti, Mario. maksudnya kayak ada ngejagain gitu. Jadi gini loh, karena di sana nggak tahu ya, itu mungkin alasan aku kenapa jomblo 4 tahun nih ya. Gara-gara sahabatku cowok semua, pasti kayak kalau nggak ada Mario ada yang namanya Stefano, ada yang namanya Farhan. Berarti masih ada cadangan ya. Cewek-cewek simpan cadangannya, lagi cadangan tuh. Wah. Iya, kan harus memperluas cabang kan. Iya, jadi kalau misalkan yang ini nggak bisa, balik lagi sini. Kalau ada abang-abangan. Kalau ini nggak bisa, belok lagi ke sini. Diajak sama teman-teman kayak bosan nih nongkrong di sini dia gitu kan, ke klub dong gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Mungkin karena gini ya, mungkin karena ngerasa nggak sih kayak makin kita dewasa lifestyle-nya emang kayak gitu jadinya. Karena apalagi kalau misalnya di sini kan kayak masih ada alam yang bisa diperlihatkan kan. Kalau di sana jauh-jauh alamnya ke Bandung, ke Puncak cuma kayak makan Indomie udah balik gitu kan. Ya paling cari hiburan capek-capeknya itu. Berarti sesak ya di sana. Parah, Wak. Malah nih ya, kenapa aku kayak sebenarnya tuh kenapa aku kadang tuh klub itu kan orang yang mikirnya negatif ya. Ini aku ngasih tahu klub itu positif. Aku ketemu rekan klien bisnisku, aku sampai bikin usaha bareng. Itu tuh dari mabok, demi Allah. Oh berarti dari ketemu aja, ketemu mabok. Serius, jadi kan kayak lagi ngobrol ya. Oke, yang pertama nih yang si Sugar Bros kan, itu di Miss Jackson. Lagi minum. Terus tiba-tiba ada cici-cici dateng kan. Gara-gara aku lihat pakai bulu mata. Terus ini pasang di mana? Enggak, aku punya sendiri. Terus udah terjalin bisnis sampai sekarang. Keren, Wak. Iya, Baru kayak tahu aku tuh. bingung kayak orang tuh mikirnya tuh negatifnya doang kan. Padahal tuh ada hal positif tau. Karena ketika kayak lo di bawah kendali minuman nih ya, di saat lo kendali minuman, lo kayak ngobrol tuh lebih enak, lebih santai Lebih aja. enteng ya. Biasa nih kayak kalau misal kayak gue di usaha gue pengen bikin ini, pasti ngajuin proposal kan, itu ribet. Pasti kayak oke, setidaknya tuh kayak ngawain udah santai, nggak perlu kayak Karena apa ya? kalau ngobrol pas lagi mau tuh mungkin kayak nggak ada beban, kayak plong aja ngomongnya, nggak bener-bener. mikirin Kayak apa-apa. itu sih kayak positifnya gitu. Makanya tadi kayak awalnya kayak gue bilang gue punya temen yang kayak lebih tua gitu loh. Berarti ketemu- kayak bukan kayak setiap masuk klub mabok itu negatif, bukan ya? Berarti Enggak, kayak enggak. kita bisa dapat link pekerjaan, Bener. kenal banyak orang, terus juga kayak wah kacau. teman ya boleh sih yang bobrok Nih. tapi Ini kayak gue aja tuh ya bisa jadi paralegal, kayak masuk di satu law firm tuh nggak lewat tes. Gara-gara minum cuy, demi Allah. Orang dalam penting, Nggak cuy. bohong. Tanya tuh bos gue masih hidup. Temen kita deh. Makanya kayak gue kayak Stay cheers. makanya tuh kayak kayak bokap gue tuh kayak percaya banget ya sama gue kan. Soalnya kayak itu udah hal nakal banget kan, kayak ngelakuin kayak ngerokok, minum tuh udah hal nakal banget. Tapi kayak gue selalu bilang ke papa tau nggak kakak terima ini. Terus emang kakak ngapain, ikut tesnya apa aja? Enggak, temen nongkrong, bener-bener tuh ketemunya juga di klub. Jadi kayak nongkrong, bang, abang kerja apa? Pengacara. Bang aku mau lah, join lah, boleh ya udah, join. asik banget. Bener. Coy. By the way, kita udah cerita panjang lebar. Emang KP tinggal di mana sih? Stay-nya di mana gitu? Stay di rumah sih Bekasi. Di Bekasi. Bekasi tuh kayak Jawa Barat, cuma kayak kantorku, kuliahku di Jakarta. Oh gitu. Oh di Jaksel. Jadi aku kantornya? punya 2 kerjaan sih, satu law firm, satu kayak legal startup gitu. Legal startup juga dari temen nongkrong, bener-bener gak ada yang masuk lewat CV. Makanya waktu ketika temenku tanya, V tesnya apa aja? Kayak hukum kan, kayak pidana yang masuk apa aja? Perdata pasal
perjanjian masuk enggak ngerti, bener-bener kayak enggak, gue temen nongkrong gitu Tapi loh. sampai memasuki dunia pekerjaan itu tapi diajarin kan, diarahin gimana Iya, paling kan kalau misal kayak kita dihukum paling kayak biasa tuh kalau misalnya tuh kayak bagian dokumentasi kan, kayak legal drafting, gimana cara approaching klien gitu loh. Paling kayak aku sih lagi banyak nanganin kayak kasus sengketa tanah gitu. Doain ya. Lagi ngebela para petani nih. Iya. Bela. Jadi gini, kesimpulan yang saya ambil ya kayak jadi setiap tongkrongan itu bukan hal yang berbau negatif, tapi bisa ngebikin kita kayak itu tuh bisa Banyak nambah membuka relasi. satu jalan yang kedepannya tuh kita bisa kayak kreatif gitu kak, entah link kerjaan kita dapat di situ, entah kita makin kreatif dari situ kayak it's okay nongkrong tapi tahu batas gitu ya kan, tahu batas-batasannya. Tergantung kali, kadang tuh kayak tongkrongan tuh kualitas diri lo juga sih. Kalau misalnya kayak lo bisa berbaur dengan bagus gitu kan, gimana kayak lo nge-treat tongkrongan lo, nge-approaching kayak tongkrongan lo pasti apa ya, bukan jadi sekedar temen hahihi doang gitu loh. Terus gimana kalau menurut kakak ada orang yang kayak nongkrong gimana ya, kayak ya udah nongkrong aja gitu, nggak ngasilin apa-apa gitu, kayak ya udah nongkrong aja, gue nongkrong ya ngabisin duit aja gitu, kayak orang yang kayak gitu tuh. Menurut kakak gimana tuh? Kayak gue pribadi sih ya bodo amat sih ya. Bodo Tapi amat ya. rata-rata tongkrongan gue pas nih ya lagi bikin lagi diem nih. Kita enaknya bikin apa ya? Gitu. Berarti tongkrongan kakak ini gimana ya, kayak nongkrong boleh gitu, tapi Boleh. ada hal yang dilakukan gitu. Kalau Ada. bisa menghasilkan uang kenapa enggak? Iya, apapun itu. Orang tua kakak tahu nggak dengan situasi kondisi kakak sekarang yang kayak kakak masih kuliah, terus udah kerja juga, terus kegiatan kakak nongkrong sampai yang di klub itu tahu nggak? Tahu. Tapi itu panjang tuh. Aku selalu bilang ke adekku, itu panjang banget itu sampai pada akhirnya dibolehin. Pasti dimarahin dulu dong. Iya. Tapi lama-lama kayak tiap hari aku ceritain sampai pada akhirnya papaku bilang ya udah mulai saat ini kita sahabatan. Maksudnya papaku tuh takut anaknya kenapa-kenapa kan. Jadi kalau misalnya aku bilang aku di sini dan ini ketemu ini dan itu karena udah ada hasilnya maka orang tua percaya. Bener-bener. Sebenarnya tuh orang kenapa ya? Aku selalu bilang sih ke siapapun itu bahwa ketika kita lagi proses, terus orang tua kayak nyaranin, tapi nyaranin orang tua beda ya definisi nyaraninnya. Biarin aja, kayak ketika kayak lo ngerasa itu masih bener, lo lanjutin aja gitu. Karena kalau udah ada hasilnya mereka pasti oh ya udah gitu. Udah gitu. Oh ya udah, gue tahu kok anak gue. Iya, gue panjang tahu pada akhirnya kayak bokap gue ngebolehin itu semua. Cuma ada batas-batasannya ya. Nggak boleh depan keluarga, nggak boleh depan adik-adik, itu doang. Kayak depan teman oke sih. Nah, itu panjang banget sih. Ini ngebahas yang tentang di klub tadi. Ada nggak sih tips dan triknya supaya nggak dibungkus gitu? Kan yang datang nih kebetulan nih kayak nawarin pekerjaan gitu. Oke. Tips and triknya mungkin kayak gue yang gue lakuin ya. Gue selalu bawa satu temen cowok gue. Jadi kayak biar dikira udah punya pacar. Gitu. Karena nggak bakal gangguin kan. Terus kalau misalkan ada yang tiba-tiba datang atau ngeletakin minuman atau gimana gitu, tiba-tiba Enjoyin table iya, ya. kayak Lihat orang enjoy the duduk. ride gitu, enjoy the party gitu kan. Kita kan nggak tahu nih ini siapa tiba-tiba datang duduk gitu kan. Lihat orangnya dulu sih, biasa kelihatan kan. Yang so asik tuh nggak enak. Cuma kalau misalnya dia emang asik, ya udah. Tapi pernah nggak sih ketipu sama dia yang kayak good looking, wajahnya oke nih gitu kan, kayak ya udah nggak apa-apa gue dibungkus aja. Pernah nggak sih kayak gitu kepikiran? Untung sih sampai saat ini belum. Oh, berarti yang gitu masih bobrok, belum yang kecantol. Belum. Ini ngebahas tentang tadi yang kakak boleh sama keluarga, kan memang proses untuk diberi kepercayaan itu kan susah tuh. Kayak mungkin dari awalnya nggak boleh keluar malam-malam gitu kan, Iya, tapi iya. akhirnya keluar malam boleh, is okay. Terus sampai di posisi yang tau lah gitu ibaratnya udah minum ngerokok gitu. Pernah nggak sih orang tua kakak kayak ngasih sepatah dua kata gitu, atau kakak ada nggak sih mau kakak ucapin sama orang tua kakak kayak Kalau papa mamaku yang penting kemana-mana share live location sih. Hmm. Udah itu doang.
Terus kayak selebihnya bisa kayak harus jaga diri. Kalau papaku bilang sih, bukan ngebolehin ya, mungkin berat ya. Iya, Kalau bukan ngebolehin kalau bilang orang tua ngebolehin itu berat menurutku. Cuma agak diperlonggar lah bahasanya. Papaku selalu bilang agak diperlonggar, gak bolehin. Papaku juga gak sebebas itu sih. Merokok, minum, asalkan jangan narkoba sama seks, itu doang. Jadi kayak ada pantangannya sampai kayak pada akhirnya papaku percaya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi juga. Iya, ya. ada panjang gitu prosesnya sampai akhirnya jadi gitu. Mungkin tetap aja jadi kayak orang berprinsip ya. Karena menurut aku ketika kita jadi orang berprinsip, kita lebih dihargain orang pertama. Terus yang kedua, yang bisa nilai itu kita loh. Yang bisa nilai itu apapun itu kita. Jadi hal dan baik buruknya tuh kayak selama itu masih proses, jalanin aja. Tapi jangan dikit-dikit kayak lo ada masalah lo ngadep orang tua, lo hadapin aja saat itu. Udah hasilnya pasti kayak tunjukin orang tua, pasti dia sepercaya itu sih. Sepercaya itu, asalkan itu tetap pegang apa yang harus dilarang, apa yang enggak. Panjang sih sampai akhirnya bokap gue nyebut gue sahabat dia gitu. Bukan anak. Itu rasanya beda Iya, ya. beda banget, Jadi beda. anak sama sahabat tuh beda kali. Iya. Feelnya tuh beda. Pernah nggak sih dengar omongan tetangga kayak anaknya si ini nih begini Iya, gitu? iya. Kayak nggak maksudnya Males gini. banget. Kayak udahlah bodo amat, dia nggak tahu. Iya, gua. bodo amat sih. Mungkin karena sebelumnya kayak komplek rumah gue ini ya, orangnya juga bodo amat gitu. Karena kompleks juga kali. Komplek gue bodo amat banget. Bahkan orang meninggalnya bodo amat. Orang meninggal. Parah sih itu. Itu emang sebodo amat itu. Oke, kayaknya sekian dulu deh. Mungkin buat kalian yang mau ngobrol bareng bisa kontak di bawah. Jangan lupa kalian share pengalaman kalian. Kalau misalkan kalian mau aku ngobrol bareng Kak Via lagi, tapi dengan topik yang berbeda, kalian bisa komen di bawah. Oke, makasih Kak Via. Dadah. See you next time. Bye bye.